Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Bebaresa dari kelas AKT 23A, NPM 2341242. Di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai bisnis model kanvas. Yang pertama, kita akan mengenal dulu apa itu bisnis model kanvas, atau kita sebut BMC. Bisnis model kanvas adalah sebuah kerangka kerja visual yang dibuat untuk mempermudah kita dalam merancang, menggambar, dan menganalisis model bisnis hanya dalam satu lembar kanvas. Konsep ini diperkenalkan oleh Alexander Osterwalder, seorang pakar manajemen bisnis, dan sekarang sudah digunakan oleh banyak perusahaan besar maupun startup di seluruh dunia. Keunggulan BMC adalah kesederhanaannya karena kita tidak perlu membuat rencana bisnis tebal buku halaman. Cukup dengan melihat secara utuh bagaimana bisnis ini kita beroperasi, mulai dari siapa pelanggan yang dituju, apa yang nilai yang ditawarkan, hingga bagaimana aliran pendapatan tercipta. Dengan begitu, BMC menjadi alasan dan alat yang sangat praktis, khususnya bagi para teknopreneur yang bercepat di era digital. Next, pada slide kedua, kita memahami mengapa BMC itu penting. Khusus dalam dunia bisnis, banyak sekali ide teknologi yang sebenarnya sangat bagus, tapi gagal di pasar hanya karena tidak memiliki model bisnis yang jelas. Disinilah peran BMC, yaitu membantu pengusaha teknologi memetakan semua komponen penting dalam bisnis mereka. Dengan BMC, kita bisa menentukan siapa target pelanggan kita, bagaimana strategi untuk menjangkau mereka, serta cara memperoleh pendapatan yang berkelanjutan. PMC juga membantu kita mengidentifikasi potensi risiko dan peluang yang ada sejak awal, sehingga kesalahan dan eksekusi bisa diminimalisir. Okay, next, di slide ketiga, kita masuk ke elemen pertama dalam bisnis model kanvas, yaitu customer segment. Customer segment merupakan kelompok pelanggan atau pengguna yang menjadi target utama dari bisnis kita. Tidak semua uh, tidak semua orang membutuhkan produk kita. Jadi sangat penting untuk menentukan siapa yang benar-benar kita layani. Nah, misalkan jika kita membuat aplikasi keuangan digital, maka target utamanya bisa saja generasi muda yang terbiasa menggunakan teknologi dan lebih melek dalam finansial. Sementara jika kita membuat aplikasi kesehatan, segmennya bisa keluarga, pasien, atau bahkan tenaga medis. Menentukan segmen pelanggan dengan jelas membantu kita merancang strategi produk, komunikasi, dan pemasaran yang lebih efektif. Oke, selanjutnya ada value proposition. Nah, inti dari model bisnis kita itu nilai apa yang kita tawarkan ke pelanggan kita. Nah, value proposition adalah alasan utama mengapa seseorang membeli produk kita dibandingkan produk pesaing. Dalam dunia bisnis, value proposition seringkali terletak pada inovasi teknologi, kemudahan pengguna, harga yang lebih efisien, dan kecepatan layanan. Contohnya, aplikasi ride hailing memberikan nilai berupa praktisan, transportasi dengan biaya yang transparan, sementara e-commerce menawarkan kenyamanan berbelanja dari rumah tanpa harus keluar. Jadi, value proposition kita lemah atau tidak berbeda dengan pesaing, maka bisnis akan sulit bertahan. Karena itu setiap bisnis harus memastikan bahwa produk dan layanan mereka memberikan nilai tambah yang jelas, apa nilai yang unik, yang unggul, dan relevan dan mampu menjawab kebutuhan pelanggan dengan baik. Kita masuk ke channels. Nah, channels merupakan jalur bagaimana produk atau layanan kita sampai ke tangan konsumen. Channel bisa berupa aplikasi, website, media sosial, marketplace, atau bahkan toko fisik. Channel bukan hanya tentang promosi, tapi juga mencapai cara kita berkomunikasi,
distribusi dan pengalaman yang dirasakan oleh pelanggan. Misalnya generasi muda lebih mudah dijangkau eh, mulai dari media lebih cocok dengan platform LinkedIn atau event bisnis. Nah, memilih channel yang tepat membantu kita menjangkau pelanggan lebih cepat, meningkatkan brand awareness, sekaligus memperkuat hubungan dengan konsumen. Kita masuk ke revenue stream. Nah, yaitu aliran pendapatan atau sumber keuntungan dalam bisnis kita. Elemen ini menjawab pertanyaan penting bagaimana bisa menghasilkan uang. Ada banyak cara untuk menciptakan revenue streams, seperti penjualan langsung, biaya berpelanggan, berlangganan, iklan, komisi, atau model freemium. Dalam dunia bisnis, revenue stream sering kali menjadi inovasi tersendiri. Misalnya, aplikasi musik online biasanya gratis digunakan, tapi mereka menangkap fitur premium berbayar tanpa iklan, kayak Spotify. Nah, aplikasi cloud store juga menekan biaya langganan bulanan sesuai kapasitas penyimpanan. Termasuk ke Key Resource Activities and Partners. Pada slide ini kita membahas tiga elemen sekaligus. Nah, pertama key resource adalah aset utama yang kita butuhkan untuk menjalankan bisnis, seperti tim, pengembang, server, aplikasi, maupun modal finansial. Terus yang kedua, key activities adalah aktivitas inti yang harus dilakukan agar bisnis bisa berjalan. Misalkan pengembangan teknologi, pemasaran digital, dan layanan pelanggan. Apa aktivitas inti yang kuat, value proposition kita tidak akan sampai ke pelanggan. Nah, selanjutnya ada key partners. Apa sih key partners itu? Key partners itu adalah mitra yang membantu kita menjalankan bisnis dengan efisien. Contohnya logistis, penyedia pembayaran digital, hingga investor strategis. Dengan adanya partner, kita bisa mengurangi risiko atau menghemat biaya dan memperluas jangkauan pasar. Nah, tiga elemen ini jangkauannya sangat terkait dan jadi fondasi operasional bisnis yang kokoh. Next, ada cost structure. Dan akhirnya kita sampai ke slide terakhir, yaitu cost structure. Nah, cost structure menjelaskan semua biaya yang harus dikeluarkan untuk menjalankan bisnis. Dalam bisnis, biaya yang paling umum adalah biaya pengembangan teknologi, pembelian servers, gaji, tim, pemasaran, hingga biaya kerjasama dengan mitra strategis. Dengan memahami struktur biaya, kita bisa menilai apakah model bisnis yang kita rancang benar-benar efisien dan menguntungkan. Jika biaya lebih besar daripada pendapatan, maka strategi bisnis harus segera diperbaiki. Jadi secara keseluruhan, bisnis model Kampas memberikan kita pandangan menyeluruh mengenai 9 elemen penting yang saling terhubung. PMC bukan hanya alat perencanaan, tetapi juga panduan adaptif yang bisa membantu bisnis menghadapi perubahan pasar dan persaingan bisnis yang dinamis. Dengan menggunakan BMC, kita bisa mengubah ide menjadi bisnis yang nyata, terukur, dan berkelanjutan. Oke, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.